Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara terkasih. Kita layak bersukacita atas pertemuan kita melalui media ini setiap hari. Dan hari ini kita akan bersama-sama membaca renungan dari firman Tuhan. Saya percaya ada berkat yang disiapkan Tuhan bagi Bapak Ibu, Saudara yang percaya. Mari siapkan Alkitab kita dimanapun kita berada. Kita satukan hati mendengar suaranya. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur kepadamu atas hari yang baru, atas napas kehidupan, berkat-Mu yang tidak terhitung untuk hidup kami. Sesaat lagi Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Kami berserah kepadamu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, renungan firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 2. Pengkhotbah 11 ayat 2. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Demikian firman Tuhan. Hikmat untuk hidup hari ini sambil memandang masa depan. Saudara, Bapak Ibu terkasih, kitab Pengkhotbah kita kenal adalah kitab yang berisikan kata-kata hikmat dari Raja Salomo yang memerintah sebagai raja kerajaan Israel pada masa jayanya meneruskan sang ayah Raja Daud. Salah satu kata kunci yang dapat kita dengar pada pembacaan kita adalah hikmat, dan satu pertanyaan mendasar dalam hidup kita, bagaimana menjalani hidup? Kita harus mendapatkan jawaban atas pertanyaan mendasar dan filosofis itu melalui pembacaan firman Tuhan renungan kita pada hari ini. Bapak Ibu terkasih, Pengkhotbah adalah kitab hikmat. Kitab yang memperlihatkan bagaimana sikap kehidupan sebagai umat Allah. Salomo melalui kitab Pengkhotbah mengajarkan tentang arti kehidupan. Arti kehidupan yang benar-benar bermakna hidup. Bapak Ibu terkasih, banyak orang sebetulnya masih hidup, tapi kita temui juga dalam Alkitab, dalam Wahyu 3 ayat 1, banyak orang hidup tetapi tidak bermakna hidup. Pada bagian pertama, Nats Pengkhotbah 11 ayat 2 ini, kita diterangkan bahwa kita harus memiliki sikap untuk berusaha seperti menempuh sesuatu yang penuh risiko. Kita membaca ayat 2, berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang. Kalau kita membaca dari mulai ayat pertama, lemparkan rotimu ke air, bagikan makananmu kepada 7, bahkan kepada 8. Sepertinya mengandung makna suatu yang menempuh, sesuatu yang penuh risiko. Namun bukan berarti petunjuk dalam pengkhotbah ini merupakan sesuatu petunjuk yang asal-asalan. Yang pasti Raja Salomo memesankan kepada kita dengan penuh pertimbangan, dengan penuh hikmat. Kita bisa mendengar suara Tuhan dalam Matius 25 bahwa kita yang hidup di dunia ini ibarat perumpamaan tentang talenta. Hamba-hamba yang diberi tuannya talenta harus mengembangkan talenta itu. Harus memberikan lebih daripada yang diberikan tuannya talenta dari awal. Mungkin Bapak Ibu Saudara terkasih berkata dalam hati,
Apa yang dapat saya berikan? Emas, perak, harta tidak ada. Taburkanlah kebenaran, taburkanlah keadilan, dan hal-hal rohani. Taburkanlah dengan iman. Yang berkata pasti ada waktunya kita akan menuai. Kemudian bagian kedua dalam ayat 2 nats kita hari ini, kita diberikan suatu pemahaman bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Apakah malapetaka? Apakah yang terjadi seperti yang kita harapkan? Apa yang terjadi saat ini pun kita belum dapat bayangkan kelak akan seperti apa. Oleh karena itu, Raja Salomo melalui kitab pengkhotbah nats kita hari ini mengingatkan kita jangan tunda berbuat baik, menabur berkat, menabur kebaikan, menjadi panutan, melakukan firman Tuhan, hidup melalui hidup kita. Itu dapat dikatakan kita sudah menabur kebaikan. Ada pesan yang ingin disampaikan melalui nats pembacaan kita hari ini, bahwa kita juga harus percaya pada Allah. Apa yang kita tabur dengan iman, percayakanlah pada Tuhan. Karena di ayat 3 sampai ayat 5 ada pesan Tuhan bahwa Allah yang akan melakukan, Allah akan menggenapi segala sesuatunya. Bila kita sudah berserah pada Tuhan, maka 100% kita wajib percaya kepadanya. Jangan lagi ada keraguan, jangan lagi kita sudah berserah, namun masih mau untuk bersusah payah, khawatir dengan apa yang sudah kita serahkan. Jemaat kudus yang sejati selalu mempercayakan masa depannya kepada Allah dan hidup dengan iman. Galatia 6 ayat 9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah matang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman yang telah kami dengar. Kami mohon kekuatan dari-Mu Bapa, agar Roh-Mu yang kudus itulah yang menyertai kami, sehingga firman-Mu senantiasa menjadi pelita bagi langkah kami. Kami yakin dan percaya ada berkat baru yang Tuhan siapkan untuk kami anak-anak-Mu yang percaya dan buka hati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Amin. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya Dia menjadi